Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai penilaian acuan norma. Nah, penilaian acuan norma itu biasanya digunakan dalam perhitungan nilai akhir semester dan ujian nasional ya. Kalau penilaian acuan patokan itu biasanya digunakan untuk mengukur kompetensi dan biasanya digunakan untuk mengukur nilai ulangan harian. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada 15 orang siswa yang sudah terjaring datanya. Di sini sudah Ibu sediakan data perolehan skor UAS Pendidikan Agama Islam untuk 15 orang siswa. Nah, dalam perhitungan penilaian acuan norma, kita akan mencari adanya min, yaitu nilai rata-rata, kemudian standar deviasi, rumus konversi, dan pengaplikasian nilai. Untuk data perolehan skor dalam PAN itu menggunakan data scoring ya, jadi tidak mematok data ideal ya. Nah, di sini ada nilai 15 orang siswa di data perolehan skor UAS PAI. Nah, ada nilai dan ada frekuensi ya. Nah, frekuensi itu adalah berapa kali atau berapa kali nilai tersebut muncul ya, atau biasanya diartikan keseringan ya. Nah, misalkan saja yang mendapatkan nilai 60 itu satu orang. Kemudian yang mendapatkan nilai 65 itu 2 orang. Yang mendapatkan nilai 70 itu 2 orang. Nah, sekarang kita akan mencari Fx-nya. Nah, untuk mencari nilai Fx, maka kita harus mengalihkan antara F kali X sehingga diperoleh data seperti ini. Yaitu hasil keseluruhannya 2862 ya. Nah, untuk mencari nilai minnya atau nilai rata-rata, maka kita akan membagi nilai Fx atau sigma Fx dibagi dengan nilai F atau nilai frekuensi ya. Jadi 2862 ini dibagi dengan 35, hasilnya 81,7714 sekian. Nah, jadi ini akan dibulatkan menjadi 82. Jadi nilai minnya di sini adalah 82. Nah, sekarang kita akan mencari standar deviasi ya. Standar deviasi maka kita harus mencari Fx tadi sudah dicari, jadi tinggal di copy paste ya, tinggal di copy paste. Minnya yaitu 82 ya, 82 minnya. Jadi ini di copy ke bawah ya, di copy ke bawah. Nah, kemudian X kecil. Nah, X ini diperoleh dari pengurangan dari nilai X ya, nilai X dikurangi nilai min ya, nilai min. Maka hasilnya itu akan min juga. Nah, jadi ditarik ke bawah. Nah, kemudian akan dihasilkan seperti ini. Kemudian X kuadrat berarti min 22 dikali min 22. Nah, sehingga akan dihasilkan nilai 484. Nah, untuk memudahkan tinggal ditarik ke bawah ya, secara otomatis akan kelihatan hasilnya X kuadrat. Nah, kemudian untuk mencari F X kuadrat, maka frekuensi dikali dengan 484
yang X kuadrat, sehingga akan diperoleh hasilnya seperti ini. Nah, kemudian itu ditarik ke bawah ya. Jadi seperti itu cara penghitungan standar deviasi. Nah, kemudian setelah itu kita jumlahkan semuanya ya. Dijumlahkan semuanya, yaitu dari atas ke bawah, dari 484. Ingat, menjumlahkan itu sama dengan sum ya. Nah, sehingga diperoleh sama dengan sum mulai dari klik dari 484 sampai 324, sehingga hasilnya 3542. Nah, sekarang kita akan mencari standar deviasi. Untuk mencari standar deviasi kita menggunakan akar kuadrat. Menggunakan rumus akar ya. Jadi rumus akar itu akan menggunakan rumus sama dengan SQ RT ya, SQ RT. SQ RT dalam kurung, kemudian F kuadrat yang 3542 dibagi dengan F, yaitu 35, sehingga hasilnya 10,0598. Jadi kalau dibulatkan menjadi 10 ya. Nah, ini standar deviasinya. Nah, sekarang kita akan merumuskan ke dalam rumus konversi, yaitu skala 5. Nah, jadi skala 5. Nah, minnya tadi 82. Nah, cara mencari tabel konversi yaitu dengan cara 82 dikali 1,5 ya, standar deviasinya, kemudian dikali standar deviasi 10, sehingga hasilnya seperti ini, yaitu untuk nilai A 97, nilai B 88. Jadi ini cara penghitungannya ya. Kemudian sama dengan 82 min begitu seterusnya ya, sampai nilai E. Nilai rata-rata dikurangi 1,5, kemudian ya dikali standar deviasi. Nah, ini adalah tabel konversi ya, tabel konversinya. Nah, itu yang di atas itu dari atas ke bawah. Nah, sekarang yang bawah ini dibalik predikatnya dari E menuju ke A. Nah, jadi seperti itu. Jadi nilai 0 sampai 66, ini tabel konversinya. Jadi nilai 0 sampai 66 itu nilainya E. Nilai 67 sampai 76 itu nilainya D. Nilai 77 sampai 86 itu nilainya C. Kemudian nilai 87 sampai 96 nilainya B. Dan yang terakhir nilai 97 sampai dengan 100 itu menjadi A. Nah, kemudian ini ada beberapa orang siswa nilainya random ya. Nilai random ini sekarang akan kita konversi dengan skala 5 yang tadi. Nah, misalkan nilai 93. Nilai 93 berarti dia nilainya B ya. Nah, nilainya B. Nah, dari mana diperoleh? Nah, akan diperoleh dari jika X8 lebih kecil dari 66, maka nilainya E.
Nah, kemudian jika 93 itu lebih besar dari 67, maka nilainya D ya. Jika 93 itu lebih besar dari 77, maka nilainya C. Jadi begitu seterusnya. Begitu seterusnya untuk nilai E sampai dengan A. Nah, jadi seperti itu cara penghitungan nilai acuan penilaian acuan norma. Jadi nilai 93 itu nilainya B. Nah, nilai 70 itu nilainya, coba lihat di tabel konversi, itu menjadi D ya. Jadi seperti itu. Nah, itulah cara menghitung penilaian acuan norma. Jadi demikian cara menghitungnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.